Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, berikut adalah cuplikan tornado yang terjadi di kawasan industri Ranca Ekek, Sumedang, Rabu sore, 21 Februari 2024. Dari tampilan visual, Anda bisa lihat bagaimana pusaran twister atau corong angin yang terbentuk memiliki diameter alas sekitar 25 hingga 30 meter dengan kecepatan mencapai 65 km per jam dengan radius jelajah hingga 2 km. Dengan energi sebesar itu, pusaran angin tersebut sudah ada pada fase tornado, bukan lagi disebut sebagai puting beliung, yang artinya menurut ahli meteorologi dan geofisika BRIN, tornado di Ranca Ekek meski tampaknya memiliki daya destruktif yang cukup masif, tapi untuk kategori skala tornado tersebut masih diklasifikasikan sebagai Fujita Zero atau non Fujita atau F0 dengan tingkat kerusakan termasuk dalam kategori rendah atau W, karena tornado yang terbentuk ada di rentang kecepatan kisaran 64 hingga 116 km per jam, tepatnya 65 km per jam, dengan frekuensi kerusakan masih ada di rentang 44,14%. Tapi meski tergolong tornado tingkat paling bawah, tornado tersebut sudah berada pada rekor terkuat untuk skala tornado yang terbentuk di wilayah Asia Tenggara, Indonesia, terutama di rentang tropis Khatulistiwa. Asal Anda tahu, negara yang memiliki catatan bencana tornado terdahsyat dengan skala intens setiap tahun yang menghasilkan kerugian hingga miliaran dolar per tahun adalah negara premannya preman. Siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat? Ya, Amerika Serikat merupakan pemegang rekor sebagai negara yang kerap disambangi oleh tornado. Tercatat lebih dari 1.200 tornado yang terjadi di skala bervariasi seperti F0 hingga F5, di mana mayoritas tornado tersebut terjadi di bagian wilayah timur. Intensitas terbentuknya tornado di Amerika Serikat bahkan 4 kali lipat lebih tinggi daripada di seluruh wilayah Eropa. Ya, sebenarnya tornado skala F0 hingga F5 dapat terjadi di belahan bumi mana saja di bumi ini, kecuali di Antartika. Namun, untuk wilayah dengan rasio pembentukan tertinggi, umumnya berada di wilayah mid latitude atau garis lintang sedang wilayah bumi, seperti halnya wilayah Amerika Serikat atau Eropa, Australia, Brasil, Afrika Selatan, dan lain-lain. Kenapa ya? Umumnya wilayah paling beresiko melahirkan tornado berada di zona lintang sedang bumi. Asal Anda tahu, tornado umumnya terbentuk dalam kondisi siklon badai masif seperti badai petir, supercell, squalene, siklon tropis, dan lain-lain. Untuk membentuk tornado, kondisi tekanan suhu dan udara sangatlah penting. Sebagai contoh, Amerika Serikat. Asal Anda tahu, Amerika Serikat merupakan wilayah dengan kondisi suhu yang bisa berubah-ubah kapan saja. Jika musim dingin, wilayah tersebut sangat terpengaruh oleh angin utara di wilayah Arktik. Tapi saat musim panas terjadi, beberapa wilayah di Amerika Serikat bahkan sangat kering. Terkadang udara hangat dan lembab juga kerap muncul dari wilayah Amerika Selatan. Ya, seperti yang Profesor Kardus jelaskan, bahwa skala tornado kuat umumnya diawali dengan pembentukan mesocyclone dan supercell atau awan badai petir di atmosfer. Ya, meski terkadang beberapa puting beliung kecil terbentuk tanpa adanya supercell atau awan badai, tapi mayoritas tornado mematikan skala F0 hingga F5 umumnya terbentuk karena adanya supercell dan mesocyclone. Supercell atau badai petir dapat terjadi di mana saja, tapi meski begitu, supercell super kuat jarang terjadi di wilayah tropis tengah khatulistiwa seperti di Indonesia. Supercell kuat umumnya terdeteksi di wilayah lintang sedang seperti Amerika Serikat, di mana tabrakan suhu dan tekanan udara kerap terjadi. Supercell terbentuk ketika udara hangat dan lembab di wilayah permukaan tiba-tiba kedatangan udara tinggi di bagian atas hingga menciptakan kondensasi. Arus udara dingin membuat penurunan suhu udara kering dan hangat di bagian bawah berlangsung sangat cepat. Hal ini menyebabkan penarikan tekanan udara dari bawah ke atas dengan kuat. Peristiwa ini menyebabkan hal yang disebut sebagai ketidakstabilan atmosfer, karena
sedikit saja terjadi dorongan atau perubahan intens arah angin, mesocyclone dapat terbentuk, yakni aliran udara ke atas yang berputar. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya uap air dan proses pendinginan evaporatif, arus pada mesocyclone di bagian atas akan melahirkan aliran angin ke bawah di sisi belakang. Aliran arus dingin tersebut disebut sebagai downdraft yang mengalir di area mesocyclone yang berputar hingga ke bawah mendekati tanah. Seiring pusaran mesocyclone yang turun membawa aliran udara dingin vertikal yang disebut sebagai downdraft ke tanah. Kemudian, wilayah udara sejuk dan lembab di sekitar aliran tersebut juga akan terakumulasi menciptakan konvergensi udara hangat. Yang sebaliknya, udara tersebut akan mengalir ke atas mesocyclone. Hal tersebut menciptakan updraft. Ya, terbentuknya aliran dingin ke bawah atau downdraft dan aliran hangat ke atas atau updraft. Kemudian akan menciptakan apa yang disebut sebagai tornadogenesis, yakni pembentukan pusaran tornado yang bekerja melalui prinsip-prinsip termodinamika, prinsip Archimedes, bahkan hukum kekekalan momentum sudut yang membuat putaran rotasi dapat berjalan beberapa waktu sebelum akhirnya menghilang. Dari sini kita bisa simpulkan, meski tornado di Ranca Ekek tergolong pada skala F0 dalam skala Fujita, tapi diketahui hal tersebut merupakan fenomena langka, di mana di Indonesia sebenarnya awan supersel masif jarang terbentuk di atmosfer. Berbeda dengan wilayah-wilayah lintang sedang seperti di Amerika Serikat, di mana atmosfer wilayah tersebut kerap mengalami benturan suhu dan tekanan angin dari selatan dan utara bumi. Ya, untuk menskalakan intensitas energi dan tingkat daya destruktif yang dapat dihasilkan oleh tornado, para ilmuwan umumnya menggunakan skala Fujita yang ditingkatkan, yang dikembangkan oleh ilmuwan dan profesor meteorologi Amerika Serikat keturunan Jepang, yakni Ted Fujita. Ya, pada skala Fujita intensitas tornado diskalakan dari F0 dengan rentang kecepatan angin 65 hingga 85 mil per jam, F1 86 hingga 110 mil per jam, F2 111 hingga 135 mil per jam, F3 136 hingga 165 mil per jam, F4 166 hingga 200 mil per jam, dan F5 di atas 200 mil per jam. Ya, tahukah Anda untuk rekor tornado terdahsyat yang pernah terdokumentasi di bumi terjadi pada 1999 di wilayah Britt Creek Moor, Oklahoma. Diketahui tornado tersebut memiliki skala F5 dengan rentang kecepatan angin hingga lebih dari 301 mil per jam. Tornado ini super sangat dahsyat, bahkan dengan mudah melempar mobil atau bus 1 km ke udara layaknya potongan kardus. Bahkan bau jangkar kapal yang besar tereduksi menjadi lempengan kosong dengan lebar diameter dasar mencapai 1,6 km, bergerak hingga radius 61 km dan berusia kira-kira 85 menit sejak awal kelahiran hingga kemudian menghilang. Tornado tersebut menewaskan 36 orang, menghancurkan ribuan rumah dengan total kerugian lebih dari 1 miliar. Tornado tersebut sudah sangat mengerikan, tapi tahukah Anda, tornado terbesar di tata surya kita berada di planet Jupiter. Tornado antiklonik berukuran 1 kali planet bumi dengan kecepatan angin di atas 432 km per jam dan diketahui telah terjadi sejak 359 tahun yang lalu dan hingga saat ini masih belum mereda. Pola bintik warna merah ikonik di planet Jupiter merupakan area tornado dahsyat tersebut. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang anatomi tornado. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Oklahoma, Amerika Serikat mengabarkan.